Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video singkat ini, kami akan memperkenalkan bagaimana proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS yang merupakan tugas dari mata kuliah analisis data bisnis Universitas Yarsi semester 3 kelas manajemen bisnis. Pertama, perkenalkan, nama saya Amran Halim. Di sini saya akan menjelaskan SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data bisnis. Pada tampilan ini, kita bisa melihat tampilan awal dari aplikasi SPSS. Yang pertama adalah data view, di mana data view ini kita akan pergunakan untuk memasukkan nilai-nilai dari data yang telah kita peroleh. Lalu pada variable view, di sini kita akan meletakkan variabel-variabel apa saja yang kita gunakan dalam proses data kita. Pada variable view, kita bisa melihat beberapa kolom. Yang pertama adalah name. Name adalah tempat untuk menuliskan nama-nama dari variabel yang kita gunakan. Pada kolom name, variabel tidak boleh ditulis dengan menggunakan spasi. Jadi, adapun nama variabel yang menggunakan spasi bisa kita ganti dengan menggunakan underscore. Lalu untuk kolom tipe, yaitu merupakan jenis dari data yang akan kita input. Umumnya pada SPSS kita hanya menggunakan numerik untuk data yang berupa angka, lalu string untuk data yang berupa huruf, seperti nama dan sebagainya. Lalu kolom white itu untuk mengatur lebar dari tabel yang akan kita gunakan. Desimal itu untuk menjelaskan apakah data kita menggunakan data desimal, seperti misalnya kita punya data 3 angka di belakang koma, berarti kita pilih desimalnya angka 3. Lalu untuk label, di sini merupakan penjelasan lebih terperinci dari kolom name. Karena name tadi terbatas mulai dari jumlah suku katanya atau tidak bisa menggunakan spasi, kita bisa melengkapinya pada kolom label. Lalu ada values, juga ada kolom missing. Missing ini fungsinya adalah untuk memastikan data mana yang tidak akan kita gunakan. Misalkan ada beberapa data yang tidak sempurna gitu atau tidak lengkap, itu kita bisa input untuk tidak dimasukkan supaya tidak terproses gitu di aplikasi SPSS. Lalu juga ada kolom ini sama fungsinya seperti white. Lalu juga align ini seperti proses di Microsoft Word atau Excel, kita akan posisinya di sebelah kiri, kanan atau tengah. Measurement itu adalah datanya, jenis datanya ada scale, ordinal, dan nominal. Lalu yang terakhir adalah row. Demikian penjelasan mengenai fungsi-fungsi sederhana, penjelasan sederhana mengenai tampilan awal dari aplikasi SPSS ini. Perkenalkan, saya Dea Mayang Sari. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan penginputan data ke SPSS, yaitu pertama kita ke tab variable view, lalu input variabel yang kita gunakan. Di sini kita punya 4 variabel. Yang pertama adalah nama, lalu yang kedua jenis kelamin, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa di kolom nama tidak boleh ada spasi, maka kita bisa gunakan alternatif underscore atau bisa disikat. Lalu untuk ketiga ada data usia dan yang keempat ada gaji. Untuk kolom type, untuk nama dan jenis kelamin karena berisi data huruf, maka kita akan pilih variable type string. Untuk usia dan gaji, karena berisi data angka, maka kita akan gunakan numerik saja. Lalu kita ke kolom width, yaitu kita biarkan saja 8. Lanjut ke kolom desimal, karena data yang kita punya tidak tidak memakai desimal, jadinya kita isi 0. Sorry.
Lanjut ke kolom label. Kolom label ini adalah penjelasan lebih detail dari kolom nama, karena tadi di jenis kelamin kita pakai underscore. Di sini bisa lebih kita jelaskan secara rinci. Lalu untuk kolom values, kita isi non saja dan missing karena datanya semua kita pakai, maka isinya adalah non. Untuk columns, kita biarkan saja 8 dan align kita pilih rata tengah agar lihat lebih rapi. Lalu lanjut ke kolom measure, itu untuk usia dan gaji bisa pilih scale. Lalu setelah selesai di sini, kita ke tab data view dan copy paste data yang kita punya. Kita copy, lalu kita paste. Sudah, demikian penjelasan dari penginputan data ke SPSS. Saya Fitri Andriani, saya akan menjelaskan cara mengubah variabel yang sudah dimasukkan menjadi data deskriptif. Kita ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frequencies. Kemudian variabel yang ada di sebelah sini kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Kemudian kita pilih statistik, pilih perhitungan statistik yang kita mau ubah menjadi data deskriptif. Ini kita checklist ini. Setelah semuanya sudah di checklist yang kita inginkan, klik continue, terus oke. Ini data deskriptif dari variabel yang tadi sudah kita masukkan. Oke, perkenalkan nama saya Aura Devina. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang gaji. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, kemudian klik Frequencies, lalu karena kita hanya merubah data gaji, yang ada di kolom sebelah kanan hanya variabel gaji, maka kita akan pindahkan dulu. Nah, kemudian kita pilih charts. Kita terus klik bar charts, kemudian pilih ke percentage karena kita akan membuat presentasi. Kemudian klik continue dan klik OK. Lanjut. Oke. Tadi dipotong aja ya. Terus yang kedua, kita akan membuat diagram lingkaran di usia. Sama caranya seperti tadi, kita klik analyze, kemudian ke deskriptif statistik lagi, frequencies, kemudian kita ganti pilih ke usia saja, yang ada di kolom sebelah kanan. Kemudian kita pilih charts, ubah ke pie charts, ke percentage lagi, kemudian kita klik continue, lalu tekan OK. Nah, sekian. Perkenalkan, nama saya Dela Anggraini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana mengekspor data di SPSS ke dalam Microsoft Word. Pertama, kita tentukan dulu data yang apa saja yang diperlukan. Yang nggak diperlukan, kita hapus saja. Kita akan menampilkan nilai persentase dari setiap diagram. Ini sudah terlihat persentasenya. Lalu, pastikan apakah data yang akan diekspor telah sesuai. Jika sudah sesuai, langsung pilih File, pilih Export, pilih jenis dokumen. Karena kita akan menggunakan Word, jadi kita pilih Word. Lalu kita pilih lokasi yang akan disimpan.
Jika sudah tentukan, kita kasih nama dokumen kita. Lalu di save. Lalu di oke. Data sudah terekspor. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Sorikanti. Pada tampilan ini merupakan data SPSS yang telah diekspor menjadi Word. SPSS hanya menampilkan data deskriptif. Data deskriptif hanya menggambarkan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Untuk meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan, kita harus menganalisis. Proses itulah yang disebut interpretasi. Dari data ini kita dapat melihat bahwa pada variabel usia nilai rata-rata adalah 31 tahun, selanjutnya mediannya adalah 33 tahun, dan modusnya adalah 34 tahun. Lalu pada variabel gaji, nilai rata-rata gaji adalah 200,67 dan mediannya adalah 160. Modusnya adalah 150. Lalu pada diagram batang gaji yang paling banyak adalah 150 dengan persentase 46,67%. Pada diagram lingkar usia paling banyak adalah 34 tahun. Demikian presentasi video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena ini merupakan proses dari pembelajaran dari tugas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.